Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Mayanti Berudin. Saya dari Prodi PBSI kelas A semester 2 Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah yang diberikan oleh Ibu Heni. Tugas yang diberikan beliau adalah menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Cerpen yang diberikan oleh Ibu Heni adalah cerpen dari Ibu Siti Hajar, yaitu tentang menyudahi kabair. Di cerpen ini ada 12 judul dan saya memilih judul Kepala Ayam sebagai bentuk tugas saya. Oke, baik, langsung saja saya jelaskan secara singkat mengenai sinopsisnya. Jadi cerpen Kepala Ayam ini menceritakan tentang seorang ibu dan ketiga anak-anaknya. Nah, mereka bertiga adalah Tika, Nene, dan Aci. Di awal cerita, penulis menjelaskan atau memunculkan para tokoh dan juga menjelaskan mengenai watak atau sifat dari para tokoh tersebut. Adapun satu dua orang atau beberapa orang menjadi peran pendukung dalam cerpen ini. Lalu di tengah cerita itu penulis mulai memunculkan konfliknya, yaitu dimana ketika Tika dan Nene mulai merebutkan makanan yang dimaksud di sini adalah kepala ayam. Nah, mereka berdua ini tidak mau saling mengerti, istilahnya seperti begitu. Jadi mereka saling merebutkan makanan tersebut. Nah, lain halnya dengan tokoh Aci yang digambarkan dalam cerita ini. Penulis menggambarkan watak atau sifat dia dalam cerita ini. Dia hanya diam saja, tidak terlalu pusing mengenai konflik yang terjadi atau masalah yang terjadi. Lalu di akhir cerita, penulis mulai mengubah suasananya yang dimana tadi ribut atau tidak kondusif karena merebutkan makanan tadi, tapi kini dia mengubahnya menjadi lebih tenang karena kedua anak itu, Tika dan Nene, itu salah satu dari mereka sudah mulai mengalah untuk tidak memakan kepala ayam tersebut. Nah, baik, berikutnya langsung saja saya jelaskan mengenai unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tentang tokoh. Tokoh di sini ada beberapa, diantaranya Mama. Mama ini adalah ibu dari ketiga tokoh yang saya jelaskan di awal tadi, di sinopsis tadi. Ada Mama, Tika, Nene, Aci, dan Mbak Imolo. Mbak Imolo ini dikatakan sebagai peran pendukung dalam cerpen Kepala Ayam ini. Lalu unsur intrinsik yang berikutnya yaitu tentang penokohan. Penokohan ini bisa dimaksudkan sebagai watak dari para tokoh. Tokoh Mama yang digambarkan dalam penulis dalam cerpen ini sifatnya itu adalah baik dan penyabar. Selanjutnya Tika. Tokoh Tika di dalam cerpen ini digambarkan dengan sifat yang cengeng. Terus ada juga Nene, di mana dia ini mempunyai sifat yang pelit dan tidak suka berbagi. Terus yang berikutnya ada Aci. Aci ini cenderung lebih diam, tidak terlalu pusing akan konflik yang terjadi. Terus yang terakhir Mbak Imolo. Mbak Imolo yang dijelaskan penulis dalam cerpen ini, dia orangnya baik, suka memberikan hadiah kepada cucu-cucunya. Lanjut, unsur intrinsik yang berikutnya yaitu alur atau plot. Alur atau plot yang digunakan dalam cerpen Kepala Ayam ini adalah alur maju, di mana alur ini menjelaskan tentang kejadian yang ada dalam cerpen tersebut, dimulai dari pengenalan tokoh, konflik, hingga penyelesaian. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu adalah latar atau setting. Latar di sini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat pada cerpen Kepala Ayam ini adalah rumah.
Selanjutnya latar waktu pada cerpen kepala ayam ini adalah beberapa menit. Terus latar suasana pada cerpen kepala ayam ini adalah suasananya itu kondisi rumah yang ribut. Lanjut, unsur estetik yang berikutnya adalah tema. Tema yang diambil dari cerpen kepala ayam ini adalah makanan. Selanjutnya, sudut pandang. Oke, di dalam cerpen kepala ayam ini, sudut pandang yang digunakan penulis adalah sudut pandang orang pertama. Lanjut ke unsur intrinsik yang berikutnya, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa di sini yang saya ambil dua bentuk, yaitu yang pertama tentang penggunaan majas. Majas yang digunakan dalam cerpen kepala ayam ini adalah majas personifikasi, yang dimana termuat dalam cerpen di halaman 39 ada kalimatnya, bisa saya bacakan, yaitu tentang arang merah saling menggigit dalam bara tungku, lalu jatuh perlahan menyisakan bunyi patah-patah. Itu adalah majas yang digunakan dalam cerpen kepala ayam. Lalu yang kedua adalah penggunaan gaya bahasa campur kode, di mana penggunaan campur kode ini dimaksudkan itu dalam cerpen ini ada yang penulis menggunakan bahasa daerah juga, dan itu termuat dalam beberapa halaman, yaitu dari halaman 39 dan halaman 43. Sudah ada juga di dalam cerpennya, nanti bisa dilihat. Terus yang terakhir adalah amanat. Di sini yang saya ambil adalah amanat yang pas untuk cerpen kepala ayam ini adalah tidak boleh pelit terhadap sesama, khususnya sama saudara sendiri. Harus saling berbagi, tidak boleh pelit, ya, tidak boleh punya sifat yang kikir, apalagi hanya dengan makanan saja kita mempunyai sifat yang tidak baik terhadap saudara kita sendiri, karena pada dasarnya kekeluargaan lebih penting daripada sebuah makanan. Itulah penjelasan saya mengenai unsur intrinsik dari cerpen Menyudahi Kabair karya Sayyidati Hajar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, and see you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.